Seorang anak laki-laki menghadapi perundungan tanpa henti, tetapi ketika pitbullnya campur tangan, hasilnya membuat semua orang tercengang. Di bawah terik matahari siang, lapangan beton yang lusuh di sekolah San Martin Municipal memanas tanpa ampun. Anak-anak berkeringat deras dalam cuaca yang sangat panas, berusaha dengan berbagai tingkat energi untuk menyelesaikan tugas olahraga mereka. Matthew Ferguson, seorang anak berusia 12 tahun yang bertubuh kurus dan selalu tampak muram, berdiri di pinggir lapangan dengan tangan basah oleh keringat, memegang ujung kausnya. Dia tidak suka sepak bola dan lebih membenci dipaksa untuk ikut bermain. Kurangnya kemampuan dalam permainan itu membuatnya sering menjadi sasaran ejekan. "Ferguson, masuk ke lapangan!" teriak pelatih, seorang pria besar dengan peluit yang selalu tergantung di lehernya, tampak tidak peduli dengan interaksi anak-anak. Matthew menelan ludah dan berjalan perlahan ke tengah lapangan, mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi. Di tim lawan berdiri James Goodman, seorang anak kurus dengan senyuman mengejek yang sering memimpin cemoohan terhadapnya. Tepat di sebelahnya ada Lewis Turner, yang selalu tertawa setiap kali James melontarkan ejekan, meskipun tawanya terdengar agak dipaksakan. Ketika permainan dimulai, udara dipenuhi teriakan dan arahan dari pemain yang lebih mahir dalam menguasai bola. Matthew mencoba menyelinap ke sudut lapangan, kegugupannya terlihat jelas. Dia melirik James dengan waspada yang menyeringai sambil mengejar bola. Kemudian peluit pelatih terdengar nyaring dan bola diberikan langsung kepada Matthew. Semua mata tiba-tiba tertuju padanya, membuatnya membeku. Jantungnya berdetak kencang, bergema di telinganya. Dengan canggung dia mengangkat kakinya untuk mencoba mengontrol bola. Dia berhasil menahannya sebentar, tetapi gerakannya lambat dan kikuk. James menyerbu ke arahnya seperti pemangsa yang mengejar mangsanya. "Oper Ferguson, atau kau akan jatuh sendiri," ejek James dengan senyum sinis. Matthew mencoba berputar, tetapi langkahnya yang salah membuatnya terjatuh, dan bola meluncur ke pemain lawan yang dengan cepat mencetak gol. Sorakan tim lawan bergema di sekitar lapangan, bercampur dengan tawa keras dari tim Matthew sendiri, dengan suara James yang mendominasi. "Luar biasa," kata James dengan gaya berlebihan. Orang ini bahkan tidak bisa bertahan dengan benar. Wajah Matthew memerah saat suara tawa dan ejekan mengelilinginya seperti gelombang pasang. Dia berharap bisa menghilang ke dalam tanah. Tangannya gemetar saat dia mencoba menghindari tatapan semua orang. Pelatih hanya meliriknya sebentar, ekspresinya tak terbaca sebelum memberi isyarat agar permainan dilanjutkan tanpa sepatah kata pun. Saat mereka bersiap kembali, James mendekati Matthew. "Ferguson, bersiaplah, karena setelah kelas kami akan mengajarkanmu harga sebenarnya dari kekalahan," bisiknya dengan nada mengancam, senyumnya menyeringai. Di belakangnya, Louis tertawa sebentar tetapi tidak berani menatap mata Matthew, menunjukkan ketidaknyamanan meski tetap diam. Matthew tetap diam, menjawab hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Saat peluit pelatih menandai akhir sesi, Matthew merasakan sekejap rasa lega yang bercampur dengan ketakutan yang semakin dalam. Tidak ingin memberi kesempatan kepada James untuk memenuhi ancamannya, dia segera berlari ke ruang ganti, mengambil ranselnya dan bergegas keluar dari sekolah. Langkahnya cepat, telapak tangannya basah seperti saat bermain, dan napasnya terengah-engah. Kata-kata ejekan James bergema di kepalanya seperti jenderang yang terus-menerus menghantuinya. Penghinaan yang dia alami di lapangan dan tawa yang mengiringinya hingga ke pintu keluar terus terulang di pikirannya. Pandangannya tertuju pada trotoar, tak memedulikan langit yang cerah dan panas yang menyengat. Pikirannya berputar-putar dalam pusaran keraguan diri. "Kenapa aku?" gumamnya dengan suara serak sambil buru-buru menyeka air mata. Dia menolak untuk menangis. "Bukan di sini, bukan sekarang."
Saat melewati tikungan, Matthew melihat rumahnya yang sudah familiar. Pemandangan itu membawa sedikit rasa tenang. Dia mempercepat langkahnya, mendambakan perlindungan kamarnya, satu-satunya tempat di mana dia merasa aman. Dia tahu Ares, pitbull setianya, pasti ada di sana, memberikan kenyamanan yang tak tergantikan. Memikirkan sahabat setianya itu hampir membuatnya menangis, tetapi dia menahan diri, mengatupkan bibir erat-erat. Dia menaiki tangga depan, membuka pintu, dan membiarkan suara pintu yang tertutup di belakangnya menandai akhir hari yang ingin dia lupakan. Suara itu bergema di seluruh rumah. Matthew meletakkan ranselnya di dekat pintu, masuk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan tangannya yang gemetar. Dia hampir berlari melewati ruang tamu menuju kamarnya di lantai atas ketika suara ibunya menghentikannya. "Matthew, itu kamu," panggil Dorothy dari dapur, melongok dari pintu dengan sendok kayu di tangannya dan rambut yang diikat acak-acakan. Matthew menatapnya sebentar, mencoba tersenyum lemah yang tidak sampai ke matanya. "Iya, Bu, aku cuma capek," katanya dengan suara serak, berusaha menahan emosi yang mulai menyeruak. Dorothy menatapnya sejenak, tatapannya tajam seolah mencoba memahami apa yang dirasakan Matthew, lalu dia mengangguk dan kembali ke masakannya. "Baiklah, makan malam akan siap sebentar lagi." Matthew melangkah menuju halaman belakang, mencari pelipur lara di hadapan pitbullnya, Ares, satu-satunya teman yang tidak menghakimi atau mempertanyakannya. Ketika dia membuka pintu, suara langkah kaki Ares yang penuh semangat terdengar mendekat. Anjing itu, dengan bulu cokelat mengilap dan bercak putih khas di dadanya, berlari menghampirinya dengan ekor yang bergoyang-goyang, penuh kegembiraan. "Hai kawan," gumam Matthew, suaranya bergetar saat dia berlutut untuk memeluk anjingnya. Ares merespons dengan menjilat wajahnya, seolah-olah mencoba menghapus air mata yang mulai mengalir di pipi Matthew. Matthew melepaskan beban harinya dalam keheningan, memeluk Ares erat-erat. Mereka duduk bersama di atas rumput dengan Ares meletakkan kepalanya di pangkuan Matthew, mengeluarkan suara pelan seakan berkata, "Aku di sini untukmu." "Kenapa harus seperti ini?" bisik Matthew pelan sambil mengelus bulu Ares. "Kenapa aku nggak bisa seperti orang lain? Kenapa aku selalu jadi sasaran?" Ares menatapnya dengan mata besar yang gelap, memancarkan pemahaman penuh empati yang tampaknya hanya dimiliki oleh seekor anjing. Matthew berbaring di atas rumput, matanya mengikuti langit yang mulai berubah menjadi jingga saat matahari terbenam. Angin sejuk sore dan kehadiran Ares yang menenangkan sedikit mengurangi ketegangannya, meskipun rasa berat masih menyelimuti dadanya. Pikirannya melayang ke hari ketika Ares pertama kali hadir dalam hidupnya. Saat itu, Matthew baru berusia 8 tahun ketika Dorothy masuk ke rumah dengan sebuah kotak kardus di pelukannya. Suasana dipenuhi kegembiraan saat terdengar suara rengekan pelan dari dalam kotak. "Aku punya kejutan untukmu," kata Dorothy dengan suara hangat sambil meletakkan kotak itu di lantai di depannya. Matthew mendekat dengan hati-hati dan saat dia membuka tutup kotak, dia menemukan seekor anak anjing pitbull kecil di dalamnya. Cakar anak anjing itu terlihat terlalu besar untuk tubuhnya dan hidungnya yang basah bergerak-gerak penasaran. Anak anjing itu menatap Matthew, lalu dengan kikuk berjalan maju dan menjilat jarinya. "Ini untukku?" tanya Matthew, matanya bersinar penuh keajaiban. Dorothy mengangguk. "Iya, aku menemukannya di tempat penampungan. Kupikir kamu butuh seorang teman." Sejak hari itu, Ares dan Matthew menjadi tim yang tak terpisahkan. Saat anak anjing itu tumbuh dewasa, ia tetap memiliki sifat lembut dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Setiap jalan-jalan di sekitar lingkungan, setiap momen bermain di halaman, dan setiap malam, badai yang dihabiskan di samping tempat tidur Matthew semakin mempererat hubungan mereka.
Ares bukan sekadar hewan peliharaan. Ia adalah sekutu setia Matthew, kehadiran yang menghibur di dunia yang sering terasa terlalu kejam. Kembali ke masa kini, Matthew duduk dan melemparkan sebuah tongkat ke halaman, memperhatikan Ares yang mengejarnya dengan semangat khasnya, mewujudkan kebahagiaan murni di sudut kecil alam semesta mereka. Wajah Matthew merekah dengan senyum saat dia melihat temannya kembali dengan tongkat yang digigitnya dengan bangga. "Kamu yang terbaik, Ares. Tahu itu, kan?" katanya dengan penuh kasih sambil menepuk kepala anjingnya. Tepat saat itu, suara Dorothy terdengar dari dapur, membawanya kembali ke rutinitas malam. "Matthew, makan malam sudah siap." "Aku segera datang," jawabnya. Suaranya masih menyisakan jejak kesedihan. Dia masuk ke rumah dengan Ares mengikuti di belakangnya. Saat makan malam, Dorothy mencoba berbicara tentang harinya, tetapi jawaban Matthew singkat. Dia tidak ingin membuat ibunya khawatir, meskipun Dorothy sering menatapnya dengan ekspresi yang memadukan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Setelah selesai makan, Matthew menuju kamarnya dan menutup pintu. Dia menjatuhkan diri di atas tempat tidur, menatap langit-langit. Ares berbaring di lantai di sampingnya, menghela napas lembut. Matthew mematikan lampu, mencari ketenangan dalam gelap, tetapi peristiwa hari itu terus terbayang di benaknya. Tawa ejekan para pengganggu menghantuinya, bersama dengan kata-kata James yang terus terngiang, "Bersiaplah, kami akan menunjukkan apa artinya benar-benar kalah." Matthew gelisah di tempat tidur, berusaha menemukan posisi yang nyaman, tetapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Ancaman hari esok dan ketakutan untuk menghadapi para pengganggu lagi menekan pikirannya dengan berat. Dia menghela napas, pandangannya jatuh pada siluet Ares yang terbaring di lantai. Kehadiran teman setianya memang memberikan sedikit penghiburan, tetapi tidak cukup untuk menenangkan pikirannya yang terus berlomba. "Apa yang harus aku lakukan, Ares?" gumamnya dalam kegelapan. Meskipun dia tidak mengharapkan jawaban, Pitbull itu mengangkat kepalanya dan menatapnya, seolah memahami bebannya. Matthew memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir rasa takutnya, tetapi tidur tetap tak kunjung datang. Ruangan itu hanya diisi dengan suara detak jam dan napas teratur Ares, sementara beban kecemasan Matthew membuatnya tetap terjaga, terperangkap antara kenangan buruk dan ketakutan masa kini. Saat fajar mulai menerangi jalanan, Matthew tiba di depan sekolah San Martin Municipal. Ranselnya terasa lebih berat dari biasanya, lebih karena beban emosional daripada isi sebenarnya. Dia menghindari kontak mata dengan siswa lain yang berkumpul dalam kelompok kecil, bercanda ria sebelum kelas dimulai. Strateginya sederhana, tetap tak terlihat, dan sebisa mungkin menghindari James serta kelompoknya. Saat Matthew melintasi lorong utama, matanya tetap tertuju pada lantai. Dia merasakan tatapan teman-teman sekelasnya yang mengenalinya sebagai anak yang mengacaukan permainan kemarin. Bisikan-bisikan terdengar pelan, tetapi bagi Matthew, setiap tawa dan bisik-bisik itu terasa seperti gemuruh yang menggema di koridor. "Ferguson," panggil James, membuat Matthew berhenti mendadak. Dia perlahan berbalik dan melihat James bersandar di dinding, lengannya terlipat dengan senyum mengejek. Di sebelahnya berdiri Louis yang tampak tidak nyaman, pandangannya tertuju pada lantai, seolah berharap berada di tempat lain. "Kemana kamu mau pergi secepat itu?" tanya James, melangkah maju beberapa langkah dengan nada ringan tetapi jelas mengancam. "Tinggalkan aku sendiri," bisik Matthew, suaranya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. "Apa tadi?"
James tertawa kecil. Pintu keluar terdekat terlihat di ujung lorong, tetapi Matthew ragu dia bisa mencapainya tanpa dihentikan. Dengar, kalau kamu mau lari seperti pengecut, setidaknya lakukan dengan benar. Kemarin kamu hampir tidak bergerak selama permainan, ejek James membuat teman-temannya tertawa. Bahkan Louis, meskipun tampak tidak nyaman, menyempatkan diri tertawa kecil. Matthew mengepalkan rahangnya dan tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan berlari menuju kamar mandi laki-laki. Dia masuk dan dengan cepat menutup pintu di belakangnya, bersandar di pintu sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang kencang. Ketenangan singkat yang dirasakan Matthew segera hancur ketika James dan kelompoknya mengikutinya masuk. Kehadiran mereka yang mendominasi memenuhi ruang kecil itu. Matthew mundur saat James memandangi kamar mandi dengan senyum angkuh. Ini tempat yang bagus untuk obrolan pribadi, bukan begitu? Komentar James, sementara salah satu temannya berdiri di depan pintu menghalangi jalan keluar. "Tolong, tinggalkan aku sendiri," pinta Matthew dengan suara gemetar. James mendekat dengan langkah perlahan, menyerupai predator yang bersiap menyerang. Sebelum Matthew sempat bereaksi, dia didorong dengan kasar ke salah satu bilik toilet. Pintu bilik berbunyi nyaring saat tertutup dan suara klik kunci darurat yang dipasang terdengar jelas. Dia terjebak. "Kamu akan baik-baik saja di sini untuk sementara waktu," ejek James, diiringi tawa dari teman-temannya. Suara ejekan dan tawa mereka yang memantul di dinding kamar mandi semakin memperburuk suasana mencekam itu. "Lepaskan aku!" teriak Matthew sambil memukul-mukul pintu bilik. Namun, teriakannya tenggelam di bawah gelombang tawa dan ejekan. "Jangan khawatir, Ferguson. Mungkin seseorang akan menemukanku suatu saat nanti," ejek salah satu dari mereka sebelum kelompok itu keluar meninggalkan kamar mandi dalam keheningan yang menyesakkan. Suara napas Matthew yang terengah-engah menjadi satu-satunya yang terdengar. Keheningan itu terasa menekan. Matthew terduduk di atas penutup toilet, tangannya gemetar dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Bilik sempit itu terasa semakin menekan. Udara di dalamnya makin sesak setiap menitnya. Bau lembab yang menusuk hidung dan suara isaknya menjadi satu-satunya teman. Setiap usaha untuk membuka pintu sia-sia membuatnya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dia merasa sepenuhnya sendirian, tak terlihat oleh dunia, dan dihantui rasa takut bahwa tidak ada yang akan menyadari keadaannya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Matthew berdetak kencang, bersiap menghadapi kemungkinan bahwa James dan teman-temannya kembali. Namun, suara berat yang familiar memecah kesunyian. "Ada orang di sini," panggil Charles, petugas kebersihan sekolah yang sudah tua. Rasa lega meluap di hati Matthew saat dia buru-buru mendekatkan dirinya ke pintu dan menjawab. "Aku di sini, aku di sini," teriak Matthew. Suaranya serak setelah tangisan sebelumnya. Charles mendorong pintu utama kamar mandi, masuk sambil membawa troli pembersihannya. Dia melihat bilik yang terkunci dan mengerutkan kening penuh rasa khawatir. "Apa yang kamu lakukan di sana, nak?" tanyanya, memeriksa kunci darurat yang digunakan. "Mereka mengunci aku di sini. Tolong, keluarkan aku," jawab Matthew. Suaranya penuh campuran keputusasaan dan kelegaan. Charles menghela napas panjang, menggelengkan kepala dengan rasa kecewa. Dia mengambil obeng dari troli dan dengan gerakan cekatan membuka kunci darurat itu. Matthew keluar dari bilik, matanya memerah dan tangannya masih gemetar. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Charles sambil menyilangkan tangannya. Matthew menunduk, diam, terjebak antara keinginan untuk berbicara dan ketakutan akan akibatnya. Dipenuhi rasa malu, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Pergi cuci wajahmu, nak. Jangan biarkan orang lain melihatmu seperti ini, perintah Charles dengan nada yang mulai melunak. Ia menepuk bahu Matthew dengan lembut sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Di wastafel, air dingin yang membasuh wajahnya membantu Matthew menenangkan pikirannya. Menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya yang lelah namun tegar. Dengan tekad untuk tidak menunjukkan kelemahannya lagi, ia mengumpulkan barang-barangnya dan keluar dari kamar mandi dalam diam, berharap hari itu segera berakhir. Saat matahari mulai tenggelam di balik bangunan rendah di lingkungan sekitar, Matthew bergegas meninggalkan sekolah. Ia berjalan cepat, tas ransel di punggungnya berguncang mengikuti langkahnya. Ia sengaja menunggu hingga sebagian besar siswa pergi agar kemungkinan bertemu James dan teman-temannya semakin kecil. Namun, rasa cemas tetap menghantui, membuatnya terus menoleh ke belakang. Takut mendengar namanya disebut dengan nada mengejek yang sama. Matthew memilih rute alternatif untuk pulang melewati gang kecil yang diapit oleh deretan rumah tua. Keheningan di tempat itu menjadi pedang bermata dua. Lebih tenang tetapi juga lebih sepi, sesuatu yang ia anggap lebih baik dalam situasi ini. Suara langkah kakinya bergema di trotoar berpadu dengan dengungan lampu jalan yang sesekali terdengar. Langit berubah menjadi oranye redup, dihiasi bintang-bintang pertama yang mulai tampak. Meski ia mencoba bernapas dalam-dalam untuk menenangkan diri, rasa tidak nyaman seperti sedang diawasi tak kunjung hilang. Jantungnya berdegup kencang ketika tawa yang familiar memecah keheningan. Matthew berhenti, berbalik perlahan dan melihat James beberapa meter di belakangnya, dikelilingi teman-teman setianya. Senyuman angkuh James begitu jelas terlihat. "Ferguson," panggil James mengangkat tangannya dengan nada mengejek. "Mau kemana buru-buru? Apa kau menunggu kami?" Panik melanda Matthew dan ia mempercepat langkahnya, tetapi James dan kelompoknya terus mengikuti. Berbelok ke sudut geng yang lebih dalam, Matthew berharap mereka akan bosan dan berhenti mengejar. Namun, ejekan dan tawa mereka masih terdengar di belakangnya menjadi tanda jelas niat buruk mereka. "Ayolah, jangan bersembunyi," ejek salah satu anak itu, diiringi tawa mereka yang terus mengikuti Matthew yang berjalan semakin cepat sambil mencari jalan keluar. Terjebak di ujung gang yang tertutup tembok tinggi yang ditutupi tanaman ivy, Matthew menyadari ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ia perlahan berbalik, menatap James dan kelompoknya yang semakin mendekat dengan langkah santai, seolah memastikan bahwa tidak ada celah baginya untuk kabur. "Apakah kau benar-benar berpikir bisa lolos begitu saja?" tanya James dengan nada mengejek yang berpura-pura kecewa. "Tolong, tinggalkan aku sendiri," bisik Matthew dengan suara lemah. James tertawa kecil dan mendekat. "Itu tergantung, Ferguson. Mungkin kalau kau belajar menjadi lebih berguna meskipun aku ragu," ejeknya sambil mendorong Matthew dengan lembut tapi tegas ke dinding. Batu bata kasar menggores punggung Matthew dan napasnya memburu saat ia mencoba menahan emosinya. Di sebelah James, Louis tampak gelisah, pandangannya terpaku ke tanah, menghindari melihat penderitaan Matthew. "James, sudah cukup, tinggalkan dia," kata Louis akhirnya, suaranya rendah tapi tegas. James menoleh kepadanya dengan alis terangkat, nadanya penuh penghinaan. "Ada apa, Louis? Kau merasa kasihan padanya?" ejeknya. "Kalau kau mau pergi, silakan, tapi jangan harap kami akan mendukungmu nanti." Louis tetap diam, ragu-ragu. Ia tidak pergi, tapi juga tidak memberikan protes lebih lanjut. Matthew melirik ke arahnya, mencari tanda-tanda dukungan, tetapi keheningan Louis hanya mempertegas perasaan terabaikan yang dirasakannya. James menyadari sekilas pertukaran itu, kembali fokus pada Matthew dengan tatapan yang lebih serius. "Kadang-kadang kupikir kau perlu diingatkan di mana tempatmu, ya?"
kata James dengan nada mengancam. Tangannya terangkat seolah bersiap mendorong Matthew lagi. Tiba-tiba, suara geraman yang dingin dan mengancam memecah keheningan membuat semua orang berhenti. Suara itu dalam dan tak terputus, berasal dari belakang mereka. Tubuh James menegang dan ia perlahan menoleh. Di ujung gelap gang, samar-samar diterangi cahaya lampu jalan, berdiri Ares, pitbull itu. Ia tampak hampir seperti bayangan, bulunya yang coklat berkilauan dalam cahaya redup, telinganya tegak dan giginya sedikit terlihat di balik bibirnya yang menyeringai. Matanya yang biasanya hangat dan ramah, kini memancarkan intensitas gelap dan penuh perhitungan. Seolah-olah ia sedang menilai satu persatu anak laki-laki itu, menentukan siapa yang akan menjadi target pertama. "Apa-apaan ini?" bisik James pelan, melangkah mundur. Ares maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas dengan suara cakarnya yang menyeret di atas beton. Geramannya semakin keras dan Matthew memperhatikan ekornya yang kaku, tanda pasti bahwa anjing itu siap menyerang. "Itu cuma anjing," kata salah satu anak, suaranya terdengar sedikit bergetar. "Kelihatannya bukan anjing biasa," balas Louis, juga melangkah mundur. Matthew mengamati dengan cemas, merasakan jantungnya berdebar kencang hingga terasa di tenggorokannya. Sebagian dari dirinya merasa lega karena Ares ada di sana, seperti biasa membelanya. Namun, ia juga menyadari potensi situasi yang bisa dengan cepat lepas kendali. James mencoba mengambil alih kembali rasa percaya dirinya, mengangkat tangannya. "Seperti dia bisa melakukan sesuatu. Pergi sana!" teriaknya, suaranya kehilangan kekuatan biasanya. Ares tetap tak tergerak, geramannya meningkat menjadi gonggongan tajam dan bergema yang memenuhi jalan. James mundur dengan raut ketakutan. Keberaniannya hancur. Matthew dilanda emosi yang bertentangan. Ia berharap Ares cukup mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak akan mengganggunya lagi. Namun, ia juga tahu bahwa jika Ares menyerang, situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk bagi semua orang yang terlibat. "Ares, berhenti!" bisik Matthew dengan mendesak, tetapi permohonannya hilang di tengah gonggongan keras lainnya. Ares maju dengan agresif, mempersempit jarak antara dirinya dan James yang terjatuh ke tanah. Louis mencoba membantunya berdiri, tetapi tangannya gemetar begitu hebat sehingga sulit untuk memegangnya. Matthew mengepalkan tangannya, bergulat dengan keputusan penting yang harus diambilnya. Ia bisa membiarkan Ares bertindak sesuai instingnya, menggunakan rasa takut sebagai pelindung. Atau ia bisa campur tangan dan menunjukkan kekuatan yang mungkin tidak mereka duga. Tatapannya bertemu dengan Ares, dan pada saat itu Matthew menyadari ia harus membuat pilihan. Di tengah pikirannya yang dipenuhi emosi yang saling bertentangan, ia tergoda untuk membiarkan Ares bertindak, membuat para pengganggunya merasakan ketakutan yang selama ini ia alami. Namun, suara kecil di dalam dirinya mendesak agar berhati-hati, memperingatkan agar tidak membiarkan situasi semakin memburuk. "Sudah cukup," bisiknya, suaranya begitu pelan, hampir tak terdengar. Ares tidak merespons, fokusnya tetap pada James. Giginya masih terlihat dalam seringai mengancam. Menyadari bahwa ia perlu lebih tegas, Matthew menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang dimilikinya, lalu melangkah maju. "Ares, berhenti!" Suara Matthew menggema, memotong ketegangan dan memenuhi jalan. Anjing itu berhenti dan menoleh menatapnya. Tatapan mereka bertemu dalam percakapan tanpa kata. Sesaat, hanya terdengar napas tersengal dari James dan teman-temannya. Perlahan, Ares menundukkan kepalanya, geramannya mereda meskipun ia tetap waspada. Matthew berlutut dan mengulurkan tangannya dengan lembut ke arah sahabatnya itu. "Kemari Ares, semuanya baik-baik saja," katanya dengan nada menenangkan meskipun tangannya sedikit gemetar.
Ares melangkah hati-hati ke arahnya, tubuhnya terlihat semakin rileks dengan setiap langkah. Saat akhirnya Pitbull itu berhenti di sampingnya dan meletakkan kepalanya di kaki Matthew, perasaan lega yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia membelai bulu Ares, merasakan detak jantungnya sendiri mulai tenang. James, yang masih terbaring di tanah, menghela napas panjang, melepaskan ketakutan yang telah menahannya. Ia menatap Matthew dengan ekspresi bingung dan malu saat mencoba berdiri. Louis buru-buru membantunya, tetapi menghindari kontak mata dengan Matthew. "Aku tidak mau melihat dia mendekatiku lagi," kata Matthew dengan suara tegas dan penuh keyakinan, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Itu adalah keberanian baru yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. James tetap diam, membersihkan debu dari pakaiannya sambil menghindari tatapan mantap Matthew. Teman-temannya bergumam pelan, perlahan mulai mundur. Louis sempat berhenti lebih lama, melirik Matthew seolah ingin berbicara. Tetapi akhirnya ia juga berbalik dan mengikuti yang lain. Gang itu kembali sunyi. Matthew tetap berdiri dengan lembut menepuk kepala Ares sambil mengamati kelompok itu menjauh. Berbagai emosi bercampur di dalam dirinya, lega dan bangga, namun juga ada kekhawatiran yang mengintip tentang kemungkinan pertemuan di masa depan. Ares menatapnya, kepala sedikit miring, seolah bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. "Kau hebat, teman." "Terima kasih sudah ada di sini," bisik Matthew sambil membungkuk untuk memeluk Pitbull itu. Suaranya penuh rasa syukur. Matthew berjalan menuju ujung gang dengan Ares setia di sisinya. Lampu jalan di atas mereka berkedip lemah, menciptakan bayangan yang menari mengikuti langkah mereka. Meski ketegangan langsung telah mereda, pikiran Matthew masih berputar, mengulang kejadian malam itu. Saat berjalan pulang, ia merenungkan konfrontasi itu, mengingat ketakutannya, dan bagaimana akhirnya ia berhasil mengendalikan situasi. Itu adalah sebuah terobosan. Ia telah menghadapi sesuatu yang dulu dianggap tak teratasi. Melirik ke arah Ares yang berjalan dengan percaya diri, Matthew membiarkan dirinya tersenyum kecil. Sesampainya di depan pintu rumah, ia menarik napas dalam sebelum masuk. Di dalam, suasana rumah terasa damai, diterangi cahaya lembut dari ruang tamu dan dipenuhi aroma masakan ibunya yang menenangkan. Ia meletakkan ranselnya dan berlutut untuk kembali mengelus Ares. "Kau yang terbaik, tahu itu?" katanya dengan senyum lelah tapi tulus. Ares menjawab dengan kibasan ekor penuh semangat, seolah memahami setiap kata. Dengan pintu yang tertutup di belakang mereka, Matthew meninggalkan beban hari itu di luar. Ia menyadari betapa pentingnya tindakannya malam itu, menyadari kemungkinan konsekuensi yang mungkin datang, tetapi ia merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam hari-hari setelah konfrontasi di gang, Matthew merasakan perubahan yang hampir tidak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berjalan ke sekolah tanpa beban kecemasan yang biasa menyertainya, meskipun bayangan perundungan di masa lalu masih menghantui pikirannya. Ada perubahan yang jelas dalam atmosfer. Saat ia melintasi lorong sekolah, ia melihat para pengganggu, terutama James, sengaja menghindarinya. Bisikan dan tawa mengejek yang biasanya diarahkan padanya tidak lagi terdengar. Sebaliknya, ada keheningan, bukan keheningan yang berat dan menyesakkan seperti yang biasa ia rasakan, tetapi keheningan yang tenang, membawa rasa damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat waktu istirahat, Matthew menemukan dirinya di bawah naungan pohon yang sudah biasa di halaman sekolah, seperti biasanya. Namun, kali ini dia tidak sendirian untuk waktu yang lama. Sekelompok teman sekelasnya mendekat dipimpin oleh Dylan, seorang teman sekelas yang menyapa dengan malu-malu sebelum duduk di sampingnya. "Hai Matthew, aku melihat apa yang terjadi dengan James." "Kamu benar-benar berani," kata Dylan dengan senyum tulus. Matthew
yang awalnya terkejut membalas senyumnya. Percakapan pun mengalir dan secara bertahap lebih banyak teman sekelas bergabung. Matthew merasakan dinding yang selama ini memisahkannya dari teman-temannya perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya, dia merasakan diterima. Ketika pulang ke rumah, anjingnya, Ares, berlari menghampirinya seperti biasa untuk menyambut. Matthew membungkuk dan memeluknya dengan penuh kasih, merasakan kelelahan hari itu lenyap berkat kehadiran peliharaan setianya. "Kita sedang maju, teman," gumamnya sambil mengelus kepala pitbull itu. Malam itu saat makan malam, ibunya, Dorothy, memperhatikan putranya dengan lebih cermat. Dia melihat kepercayaan diri baru dalam posturnya dan semangat hidup di matanya. Penasaran, dia meletakkan garpunya dan bertanya, "Matthew, ada apa denganmu? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini," tanyanya. Matthew terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam dan mulai menceritakan kisahnya. Untuk pertama kalinya, dia terbuka tentang perundungan yang dialaminya, ketakutannya setiap hari, konfrontasinya dengan James, dan bagaimana Ares selalu berada di sisinya melalui semuanya. Dorothy mendengarkan dengan saksama, matanya penuh emosi. Saat Matthew selesai bercerita, dia bangkit dan memeluknya erat. "Aku tidak tahu kamu mengalami semua ini, Nah, tapi aku sangat bangga padamu. Aku janji akan lebih memperhatikan mulai sekarang," katanya dengan suara bergetar karena emosi. Matthew merasakan gelombang kelegaan mengalir di dirinya. Dia khawatir bahwa membuka diri tentang perjuangannya akan membuatnya terlihat lemah. Tetapi sebaliknya, dia merasa ikatan dengan ibunya menjadi jauh lebih kuat. Hari-hari berikutnya menandai babak baru dalam hidup Matthew. Dia dan Ares menghabiskan waktu penuh kebahagiaan di halaman belakang, bermain seperti biasa, tetapi kini dengan rasa kebahagiaan yang baru. Dorothy sering bergabung, tertawa saat melihat Matthew dan anjingnya bermain bersama. Itu adalah momen yang tenang, jeda yang sangat dibutuhkan setelah menghadapi begitu banyak tantangan. Suatu malam, saat matahari terbenam di Cakrawala, Matthew memutuskan untuk membawa Ares berjalan-jalan. Pitbull itu melangkah dengan riang di sisinya, ekornya bergoyang dengan semangat. Matthew memandang jalanan lingkungan yang sudah dikenalnya dengan mata baru. Setiap langkah bersama Ares memperkuat rasa percaya dirinya yang baru ditemukan. Saat mereka berbelok di sebuah tikungan, Matthew bertemu dengan Dylan dan beberapa teman sekelas yang baru-baru ini mulai terhubung dengannya di sekolah. Mereka menyapanya dengan senyum hangat. Matthew merespons dengan mudah, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil baginya. "Ayo, Ares," katanya sambil menepuk anjingnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, menyambut fase baru kehidupan dengan hati terbuka. Saat mereka berjalan menyusuri jalan, menikmati cahaya terakhir senja, Matthew merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ares berjalan setia di sisinya, seandainya seperti biasanya. Senyum Matthew melebar saat ia menyadari bahwa terlepas dari tantangan apapun di masa depan, ia siap untuk menghadapinya. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan bersamanya awal dari sebuah babak baru.